kayak gitu. Apa hukum istinja ini? Wal istinja'u wajibun. Jadi bagi orang-orang Islam, istinja ini wajib. Jangan sampai kada berbasuh. Laki-laki, perempuan itu harus beristinja, harus berbasuh. Itu tanda bedanya orang Islam dengan tidak. Kan tidak mungkin kita tidak beristinja, karena pakaian-pakaian yang kita pakai itu bisa jadi kita pakai gasan melaksanakan ibadah lagi, apalagi ketika mau melaksanakan sholat. Bahkan Bapak Ibu ya, ketika kita juga bersih, ketika kita sudah beristinja, pun coba aja seharianan kita begawi di kantor atau di tempat aktivitas kerja kita, yang mungkin kita tinggal di dalam ruangan ber-AC sampai waktu salat, mohon maaf, pegang aja di selengkangan kita, nah pingkut pegang di sini, cium bau, nah itu di ruangan ber-AC tuh. Bawa ke belakang lagi, nah Anda ke belakang sini, yang di belakang sini set kita pegang, cium, ada baunya. Soalnya merasa bu, ibu, soalnya merasa berarti punya pengalaman gitu. Nah kayak itu. Nah ini di ruang ber-AC, apalagi di ruangan yang tidak ber-AC, apalagi misalnya kalau kita kerja memang keluar keringat kita, maka tentunya di situ pasti berbau. Oleh karena itu berarti kita memang, walaupun misalnya sebenarnya tidak ada keharusan untuk membersihkan, karena selama belum tidak ada yang keluar dari dua jalan, baik yang di depan ataupun yang di belakang, kubul ataupun dubur, tetap kita membersihkannya. Itu wa qad yandubu kama idza akhraja minhu ghairu mulawwas. Terkadang beristinja itu pun juga dianjurkan, misalnya yang keluar itu adalah benda-benda yang bukan kotoran seperti yang biasa. Misalnya kita membahira keluar amas, ini amas bujuran Bapak Ibu, amas bujuran, bukan emas yang memang biasanya itu, maka memang harus tetap juga kita beristinja. Atau yang keluar adalah seperti ulat, cacing, yang keluar seperti paku misalnya, siapa tahu kan tak habis makan paku keluar, itu tetap kita beristinja. Apalagi emas bujuran. Wa qad yukrahu kal istinja minar rih. Terkadang juga beristinja itu makruh, ada juga makruh. Kal istinja minar rih, yaitu membersihkan yang terutama di belakang, minar rih daripada angin. Habis bakantut anak kemana ajar? Anak beristinja membasuh dahulu jangan membasuh. Terkadang seperti itu hukumnya juga makruh. Jadi istilahnya Islam itu berada di tengah-tengah, tidak terlalu merepotkan, tidak memberatkan, tapi tidak juga terlalu memudahkan. Nah intinya adalah Islam itu ingin kita itu nyaman gitu. Wa qad yuhramu ma'al ajza'i kal istinja'i bil maghsubi. Terkadang juga istinja itu haram hukumnya kalau istinja yang kita gunakan benda-bendanya itu adalah yang kita dapatkan dari merampas misalnya. Kayaknya kalau zaman hari ini enggak adalah, kira-kira kan paling-paling kita misalnya permisi ke tempat orang, ngapain kita merampas? Atau beristinja dengan benda-benda yang dihormati. Benda-benda yang dihormati itu misalnya ada tulang manusia lagi ada, jar perguruan itu kan beristinja itu dengan benda-benda keras supaya bisa di ini kan, benda-benda yang kasat gitu maksudnya. Lo ketemu dengan tulang, sementara tulang itu tulang manusia, tulang yang dihormati, maka tidak boleh kita lakukan seperti itu. Atau misalnya dengan makanan, ada roti, ini ada roti nih, lalu ambil gasan istinja, maka itu juga diharamkan. Nah artinya kita juga memperhatikan ketika kita beristinja. Yang pertama kita perhatikan adalah airnya.
Yang kedua, dengan apa kita beristinja? Seperti itu. Dan intinya adalah istinja itu harus wajib. Ini maaf ya, karena pentingnya beristinja itu bahkan ketika kita melakukan hubungan suami istri sekalipun. Coba ya Bapak Ibu, amun bau ya pana tahanlah abahnya akan kayak itu. Nah sama juga ibu ibunya tahan kan abahnya mun bau gitu. Nah baparak babasuh kada apa kada datang rujuk ayam malah bubuk gitu kan, istilahnya kayak gitu. Jar abahnya atau jar mamanya pindah bau nih keluar apa bah, hilang selera, apalagi yang sudah berpenyakitan, yang kadang-kadang kawa kadang-kadang kada. Seperti itu kan, kadang-kadang ada selera, kadang-kadang hilang selera. Nah tambahnya bau yang kayak gitu, keciuman bau dan segalanya, itu menghilangkan selera sama sekali. Maka itu abahnya karusah jigin namanya. Nah itu bermasalah. Itulah pentingnya untuk beristinja. Nah wajibun minal bauli wal ghaiti, yaitu baik dari bakami ataupun ketika kita buang air besar, kencing ataupun buang air besar, bil mai awil hajari, dengan air ataupun dengan batu, wa ma fi ma'nahu min kulli jamidin, ataupun semua yang sama makna sesama seperti batu, yaitu min kulli jamidin, yang penting adalah sesuatu yang beku, tahirin yang suci, qali'in ghair muhtaram, yaitu sesuatu yang bukan dihormati. Kalau termasuk dihormati berarti tidak boleh. Misalnya dengan tisu, dengan apalagi yang kasat-kasat, dengan daun beristinja. Tapi kalau daun itu kan kadang-kadang kita di jalan nih, di jalan kan, kalau laki-laki kan di jalan anak kami dulu jar singgah buang air kecil, maka daun yang kita pakai ini istilahnya kalau pakai daun upayakan bukan mencabut daun yang hidup. Nah, kita ambil daun yang sudah kering. Karena kalau udah hidup dia masih punya hak untuk hidup. Kalau kita ambil dia mati. Nah, imbah kita ambil, setelah kita ambil daun yang kering, jangan langsung diandak tak dia nih, siapa tahu ada ulat bulunya. Ya Allah, bermasalah pulang kita. Tapi jar mamanya, padahal lawan mamanya, anu dihajar, gatal mulina, melihat begenal. Oh jar mamanya genal apa? Gatali lagi bahajar. Begenal bangkak. Masya Allah. Nah dari situ. Walakin al-afdalu ayastanji awalan bil ahjar thumma yatbi'uha bil ma'i. Memang sebenarnya kalau kita gabung beristinja itu pakai apa yang afdal, itu adalah yang paling afdal dulu adalah dengan batu, kemudian diikuti dengan air. Wa yajuju ayyaqtasiral mustanji 'alal ma'i. Tapi boleh saja kita yang beristinja ini dengan air saja. Nah, kayak gitu. Jadi memang karena kita tinggal di Indonesia ini, apalagi di Palangkaraya ini, air berlimpah, apalagi di zaman hari ini musim kayak gini, kalau di hulu-hulu sana banjir, katanya kan banjir. Karena kekurangan banyu kita, tidak kekurangan air kita di Indonesia sini, nyaman kita, apalagi di Palangkaraya ini. Nah, jadi dengan air. Fa in arada al-iktisari ala ahadihima fal ma'u afdal. Jika kita memilih meringkaskan antara air atau dengan batu, maka fal afdal ma'un. Yang lebih afdal itu adalah pakai air, ya seperti yang kita biasa. Wa yusannu ba'da dzalika at-tathlis. Memang ya kita itu pada lebih 3 lagi, disunahkan 3 kali. Nah itu kalau pakai batu atau pakai ini misalnya batu, ada segi dari sini kita set, dibersihkan. Nah kemudian kita ambil lagi sisi yang lain, nah dibersihkan lagi, lalu dibagikan sisi yang lain lagi, seperti itu.
luar biasa. Karena gara-gara istinja keliru, istinja tidak hati-hati, pakaian kita akan bermasalah ketika kita ingin bawa sholat. Artinya memang harus bersih lah kayak gitu. Kalau kita ragu-ragu ganti pakaian kita, itu intinya. Paling tidak pakaian dalam, bagian dalam. Kalau luar kan mungkin tidak kena yang kotoran itu, kecuali kita merasa bahwasanya pakaian yang di luar ini kena kotoran yang lain, kita duduk di mana, jalan di mana, misalnya seperti itu. Maka harus hati-hati supaya ibadah yang kita laksanakan itu betul-betul diterima atau mencukupi syarat yang sudah ditentukan dalam Islam.